Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar kembali dan mengingatkan kita kembali tentang kebenaran firman Tuhan dalam hal apa yang disebut sebagai milik Tuhan, yaitu persepuluhan dari masing-masing umat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita kembali belajar dari firman Tuhan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita membuka dalam surat Ibrani pasal yang kedua ayat 1. Surat Ibrani pasal 2 ayat 1. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan. Supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Arus apa? Pengajaran sesat. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17. 2 Petrus 3 ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Katakan amin. Jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Hukum di sini adalah firman Tuhan. Aturan firman Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan mau terseret hanyut dalam arus penyesatan. Mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua suratan dalam Alkitab, sampai kepada kitab Wahyu, semua bagian firman Tuhan itu selalu ada bagian yang memperingatkan kita untuk jangan mau disesatkan dengan cara apapun. Bahkan Yesus jauh-jauh hari sudah mengingatkan semua orang percaya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan oleh siapapun. Karena akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, dan sebagainya, guru-guru palsu, yang akan berusaha menyeret orang-orang percaya ke dalam kesesatan. Nah, karena itu penulis surat Ibrani katakan, kita harus lebih teliti memperhatikan. Sebab saudara, tidak bisa dibatasi ya semua orang untuk melihat apa yang ada di media sosial itu. Tidak bisa dibatasi. Kalau mereka muncul di gereja, tidak mungkin saya kasih mereka kesempatan. Tetapi yang sekarang lebih canggih itu melalui media sosial.
Bahkan karena ada jemaat, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang menyaksikan kesesatan itu, mereka telepon saya tanya, "Om, seperti apa ini? Bagaimana ini?" Karena itu kami sebagai hamba Tuhan terpanggil untuk kembali mengingatkan kita. Karena itu pagi hari ini kita akan melihat kembali kebenaran firman Tuhan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan lihat, kita akan belajar. Yang pertama kita membuka dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21 tentang nama Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya apa? Nama Yesus artinya Juru Selamat. Itu nama daripada Yesus. Ya. Saudara, menyangkut keselamatan umat manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa di sorga sudah merencanakan keselamatan bagi manusia. Dan itu dinyatakan Allah dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika Tuhan Allah katakan, "Aku akan mengadakan perseteruan antara keturunanmu dan keturunan daripada perempuan ini." Keturunan daripada ular yaitu iblis. Keturunan daripada perempuan itu adalah Yesus Kristus. Bapa merencanakan keselamatan itu. Sesaat manusia jatuh dalam dosa, Allah merencanakan keselamatan bagi manusia. Kemudian Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus Allah ke dalam dunia sebagai manusia yang melaksanakan pekerjaan penyelamatan itu. Yesus yang melaksanakan apa yang direncanakan oleh Allah. Saudara-saudara, jadi kita mulai dengan nama Yesus. Nama Yesus artinya Juru Selamat. Ya, Juru Selamat. Saya pikir itu pendeta dia ada ciptakan Alkitab sendiri barangkali. Sebab yang begini-begini tidak perlu ditafsirkan lagi. Ya. Dia mau pakai bahasa Ibrani, bahasa Greka, tidak ketemu, saudara. Tidak ada yang membenarkan pendapat itu. Saudara-saudara, jadi Yesus artinya Juru Selamat. Dan ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Yusuf. Lukas pasal 1, malaikat yang sama Jibril menyampaikan itu kepada Maria. Kalimat yang sama, namakan dia Yesus. Siapa itu malaikat Jibril? Dia adalah wujud daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini pemberitaan malaikat-malaikat sorga yang datang kepada gembala-gembala di padang Efrata ketika Yesus lahir. Dan memberitakan kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kelahiran Yesus saja sudah disebut oleh malaikat, dia Tuhan. Dia Tuhan. Jadi namanya Yesus adalah Juru Selamat. Kelahirannya, saudara-saudara,
dikatakan juga sudah lahir bagimu juru selamat. Kelahiran Yesus adalah untuk melakukan pekerjaan penyelamatan. Sudah lahir bagimu juru selamat. Dan itu pernyataan dari sorga. Pernyataan dari sorga. Artinya apa? Ya dan amin. Saudara-saudara, yang ketiga, Matius 1 ayat 20, kembali kepada Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bukan benih dari seorang laki-laki. Bukan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan yang tidak akan pernah terjadi sesudah itu. Satu-satunya kelahiran di dunia ini yang adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Haleluya. Suatu kelahiran yang luar biasa yang kita peringati setiap tahun adalah kelahiran daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, Injil Yohanes mengatakan kelahiran Yesus dikatakan Yohanes sebagai suatu firman yang menjadi manusia. Suatu penjelmaan. Firman yang kemudian menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kelahiran Yesus yang diceritakan dalam Injil Matius dan Injil Lukas oleh Rasul Yohanes mengatakan dialah itu firman yang menjadi manusia. Lalu siapa yang dimaksud dengan firman itu? Ayat 1 dari Yohanes pasal 1 sampai ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian ayat 14, firman telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? Yesus. Dia pada mulanya bersama dengan Allah, dan Dia adalah Allah. Saudara, Allah itu satu. Alkitab menulis esa, yang terdiri dari 3 oknum, Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Tritunggal Allah. Dan kita tahu yang dimaksud dengan anak Allah adalah Yesus. Dia adalah firman Allah. Sebab itu kalau dikatakan bahwa Dia bukan Allah, Dia bukan Yehova, Dia hanya salah satu dari anak-anak Tuhan. Itu pernyataannya seperti itu. Suatu penyesatan yang terang-terangan, saudara. Ini penyesatan yang terang-terangan. Jadi penyesatan ini bukan lagi samar-samar, terang-terangan. Dalam media sosial itu dia katakan begini, perhatikan ya, saya omong pelan-pelan supaya mengerti. Yesus bukan juru selamat. Saudara, kita lihat di sini.
bahwa kelahiran Yesus adalah sama dengan firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Kenapa firman itu harus menjadi manusia? Yaitu untuk melakukan rencana Allah Bapa bagi keselamatan manusia. Allah tidak mungkin turun ke dalam dunia yang sudah berdosa ini dalam keadaan kealahannya. Tidak bisa. Ya. Dunia ini akan langsung lenyap. Tidak akan tahan dengan kemuliaan dari Allah. Saudara-saudara sekalian, jadi kepentingan firman itu menjadi manusia, kelahiran Yesus ke dalam dunia, kita lihat dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10. Mulai ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Yang dimaksud ia masuk ke dalam dunia adalah Yesus, firman yang menjadi manusia. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini kepentingannya. Kenapa Yesus harus lahir? Kenapa firman itu harus menjadi manusia? Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ini tradisi yang dilakukan dalam perjanjian lama oleh bangsa Israel. Setiap dosa yang mereka lakukan bisa ditebus dengan membawa korban darah binatang. Itu dalam hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus ada di dalam dunia, dalam rupa manusia, dia berkata, engkau sudah menyediakan tubuh bagiku. Sebab engkau tidak berkenan, tidak menghendaki korban darah, korban sembelihan. Allah menyediakan baginya satu tubuh. Yang kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 20. Daripada Roh Kudus. Kandungan Maria dari Roh Kudus. Tubuh yang disediakan oleh Allah. Tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak ada dosa dan yang tidak berbuat dosa. Itulah tubuh yang disediakan Allah bagi Yesus. Untuk mengerjakan karya penyelamatan sebagai juru selamat bagi dunia. Kemudian ayat 7. Lalu aku berkata, ini yang berkata Yesus. Kata aku di sini adalah Yesus. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Hanya satu hal di mana Yesus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Hanya ada satu kehendak Allah di sana, adalah penyelamatan bagi manusia. Tidak ada kepentingan lain. Kelahiran Yesus, penjelmaan firman ke dalam manusia, hanya ada satu kepentingan, yaitu menjadi juru selamat bagi dunia. Karena itu dalam Matius pasal 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis, sesudah dia dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara-saudara, berbagai hal ditawarkan oleh iblis kepadanya. Semua ditolak oleh Yesus. Kenapa? Dia datang ke dunia ini bukan mencari fasilitas dunia, bukan untuk memiliki dunia dengan segala kemegahannya. Tidak. Dia datang hanya dengan satu maksud seperti dia katakan. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Yaitu apa? Penyelamatan bagi seisi dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya diselamatkan. Haleluya.
Yesus menolak semua tawaran dari iblis. Bahkan terakhir iblis katakan, lihat semua kemegahan dunia ini, aku yang punya itu. Tetapi kalau engkau sujud menyembah kepadaku, sekarang menjadi milikmu semua. Saudara-saudara, tidak ada satu hal keinginan Yesus di dunia ini. Hanya ada satu hal, supaya saudara dan saya selamat. Dia datang untuk menjadi juru selamat. Itu pengajaran sesat bilang, oh juru selamat itu Allah, bukan Yesus. Artinya dengan pernyataan itu, dia sudah menolak kebenaran tentang Tritunggal Allah. Secara terang-terangan. Saudara-saudara, tetapi jangan kita heran. Ini artinya apa? Kebenaran firman Allah sedang digenapkan. Firman Allah sedang digenapkan. Kita sedang mendekati masa pemerintahan antikristus di dunia ini. Kita sedang mendekati itu. Maka semua bagian-bagian yang akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menguasai dunia nanti sedang bermunculan hari-hari ini. Haleluya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini saudara dan saya masih tetap percaya Yesus adalah juru selamat. Satu-satunya. Satu-satunya. Mari kita lanjut. Jadi firman menjadi manusia dalam bentuk kelahiran daripada Yesus itu. Yesus katakan untuk menyediakan tubuh baginya. Supaya dia dapat melakukan kehendak dan rencana Allah, yaitu rencana penyelamatan. Sebab di dalam kealahannya dia tidak mungkin datang mati karena dosa kita. Tidak mungkin. Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang bisa hidup kalau dia melihat Allah. Tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa tahan melihat kemuliaan dari Allah. Saudara, itu Saul dalam Kisah Rasul pasal 8 yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen. Di tengah jalan ada satu cahaya terang yang datang kepadanya. Itu hanya sebagian kecil kemuliaan daripada Yesus. Yang tiba-tiba datang di hadapannya. Apa yang terjadi dengan dia? Buta selama 3 hari. Buta. Nanti kemudian didoakan, baru kemudian dia bisa melihat kembali. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah dalam kemuliaannya. Karena itu, untuk melakukan rencana penyelamatan daripada Bapa di sorga, Allah menyediakan satu tubuh bagi Yesus. Tubuh yang sempurna. Tubuh yang tidak mengenal dosa, yang tidak berbuat dosa. Itulah tubuh yang disediakan untuk menjadi tebusan atas dosa manusia. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Yesus adalah Allah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia dalam hal ini memiliki pribadi. Memiliki kepribadian sama dengan kita. Dia punya perasaan, ya.
Dia bisa lapar, dia bisa lelah dalam kemanusiaannya. Ya. Saudara-saudara, hanya satu hal yang membedakan kita dengan Yesus dalam kemanusiaannya itu adalah kita manusia berdosa. Dikuasai oleh dosa. Yesus tidak mengenal dosa. Dia bukan dari benih manusia yang berdosa. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian kita lanjut dalam Filipi pasal 2 itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah tujuan dia diberikan, disediakan tubuh oleh Bapa di sorga. Melalui kelahirannya, melalui penjelmaannya, firman menjadi manusia. Supaya apa? Dia bisa mati di atas kayu salib. Siapa yang bisa bunuh Allah? Lihat Allah saja kita tidak mungkin. Karena itu dia datang dalam rupa manusia. Yang kemudian melakukan pekerjaan penyelamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Sebagai manusia. Katakan amin. Ya. Nah, saudara-saudara, ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, perhatikan, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau ada orang bilang Yesus bukan Allah, dia menghina Allah di sorga. Dia menghina Bapa di sorga. Karena sebutan Yesus Kristus adalah Tuhan, itu bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara, Yohanes pasal 4 ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat 42. Mulai ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini cerita peristiwa tentang perempuan Samaria yang kemudian memberi diri dibaharui oleh perkataan Yesus. Setelah dia dibaharui dari satu keadaan hidup yang gelap, saudara, menjadi hidup yang dibaharui, langsung dia masuk ke kota Samaria dan bersaksi di sana. Oh, ada seorang nabi yang menyatakan segala keadaanku. Ya. Maka gemparlah kota Samaria, cari di mana Yesus, mereka ketemu. Lalu mereka ajak dia tinggal dengan mereka di Samaria beberapa hari. Saudara-saudara, karena kesaksian dari wanita Samaria itu, oh mereka menjadi percaya. Tapi setelah mereka ketemu Yesus dan mereka mengenal dia dengan benar, lalu mereka katakan, kami percaya kepadanya bukan lagi cuma karena kesaksianmu, tapi karena kami sudah jumpa dia. Dan sekarang kami percaya dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. Saudara-saudara, dialah benar-benar juru selamat dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Ini pagi saya tidak punya kesempatan waktu yang cukup untuk baca sekian banyak ayat. Yesus adalah juru selamat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi. Ini kata Rasul Yohanes. Bapa telah mengutus anaknya
menjadi juru selamat dunia. Bukan cuma penduduk kota Samaria yang bilang, kami sekarang tahu dia benar-benar juru selamat dunia. Rasul Yohanes katakan, Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Iblis pun mengakui bahwa dia anak Allah. Itu orang yang dirasuk setan di Gadara, saudara. Waktu Yesus datangi, dia bilang, engkau mau apa dengan kami, hai anak Allah yang kudus? Iblis yang merasuk orang gila itu. Kemudian penghulu laskar yang ditugaskan menyalibkan Yesus. Ketika segala peristiwa yang terjadi di atas kayu salib itu, dia katakan, sungguh orang ini benar, dia anak Allah. Itu orang kafir. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita melihat apa yang firman Allah katakan tentang mereka yang menyangkal Yesus sebagai juru selamat. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 mulai ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sampai di situ dulu. Jadi si penyesat-penyesat ini yang kemudian akan mengamalkan antikristus itu, Rasul Yohanes katakan mereka tadinya sama-sama dengan kita, seiman. Bahkan pendeta, saya tidak menyebut mereka itu lagi hamba Tuhan, pendeta. Karena pendeta itu gelar yang diberi manusia. Ya. Mereka itu seiman sama-sama dengan kita. Tapi ternyata mereka itu tidak sungguh-sungguh menjadi bagian kita. Tidak sungguh-sungguh. Ya. Ini yang Yohanes katakan. Jadi jauh-jauh hari saudara sudah ada peringatan. Keadaan ini akan terjadi dan benar terjadi. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk bersama-sama dengan kita. Terus ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Haleluya. Jelas firman Tuhan kata. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan. Jadi mereka yang menyangkal Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes katakan apa? Dia itu antikristus. Sehingga dalam bagian lain surat Yohanes, Yohanes bilang kepada orang itu, jangan terima di rumahmu dan jangan kasih salam. Wah, ekstrim sekali saudara. Jangan lupa, penyesatan itu roh, saudara. Ini menyangkut roh. Karena itu, dengan firman Tuhan pagi hari ini, saudara, ayat 18 tadi katakan, ini tandanya bahwa ini waktu yang terakhir. Katakan amin. Kita sedang hidup di hari-hari terakhir di akhir zaman. Semakin nyata, roh antikris itu semakin nyata muncul.
Dan sasaran pertama roh antikris itu adalah menyesatkan gereja Tuhan. Menyesatkan orang-orang pilihan. Karena itu Yesus dengan tegas katakan, kalau waktu tidak dipersingkat, maka bisa-bisa tidak ada yang selamat. Bahkan orang pilihan pun hampir-hampir tidak selamat. Kalau waktu tidak dipersingkat. Beberapa waktu yang lalu saya juga baca di media sosial. Ada gerakan doa. Tahu siapa yang memprakarsainya? Ada gerakan doa. Sudah tahu doa untuk apa? Untuk menunda 7 bunyi sangkakala. Saya bilang, lu siapa? Ya. Menunda. Saudara pernah baca itu? Ada yang pernah baca? Oh, banyak orang diajak, ayo kita terlibat dalam doa untuk penundaan bunyi sangkakala, 7 sangkakala. Ya. Ini semua adalah pekerjaan iblis untuk mengelabui anak-anak Tuhan. Ya. Karena itu mari saudara, berpegang kepada apa yang ada padamu. Saya akhiri dengan ayat dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 25. Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu.